aku kasih tahu informasinya, aku mau ngingetin lagi nih kalau GP Media lagi buka tryout. Nah, dari 15.000 aja kalian udah bisa dapetin fasilitas 3 kali tryout, dapat ebook, video pembahasan, prediksi kelolosan PTN, dan juga ada kelas online-nya loh. Jadi buruan, tunggu apa lagi? Yuk daftar sekarang. Halo, kembali lagi di GP Media. Kali ini kakak mau ngebahas tentang PK UTBK 2022 hari pertama nih ya. Tadi kata murid-murid itu yang keluar adalah matriks. Nah, matriksnya itu nanti ada matriks A, ada matriks B, lalu matriks A dikali dengan matriks B. Oke, langsung aja ya. Kakak kali matriks A dengan matriks B-nya. Matriks A-nya itu kan ada A, di sini B, ini 1, 2, dikali dengan A, 1, 0, min 1. Nah, ini hasil matriksnya adalah 2A ditambah 1, ini min 1, 5 ditambah B, min 2. Untuk mengalihkan matriks, caranya itu yang pertama dibuat baris pada matriks yang pertama, dan matriks yang keduanya dibuat kolom nih. Kalian harus ingat ya. Lalu cara mendapatkan nantinya kan ada 4 kotak nih. Ada 4 kotak. Untuk mendapatkan kotak yang pertama, A dikali A kuadrat ditambah dengan 1 dikali 1. Ini plus 1. Untuk kotak yang kedua nih, yang di sini A kali 0 itu 0. 1 kali min 1, min 1. Ini B kali A itu AB. Lalu 2 dikali 1 plus 2. B dikali 0 itu 0. Nggak usah ditulis ya. 2 kali min 1 itu min 2. Nah, ini sama dengannya. 2A ditambah 1, min 1. 5 ditambah B. Ini min 2. Nah, ini kita tinggal samain aja ya. Ini harus bener nih nyamainnya. Nggak boleh salah kamar ya. Jadi, kotak yang pertama ya sama dengan kotak yang pertama juga. Jadi nilai A kuadrat ditambah 1-nya itu sama dengan 2A ditambah 1. Si 1-nya kita coret aja ya. Karena sama nih kiri sama kanannya, coret. Lalu 2A-nya itu pindah ke kiri. Di sini A kuadrat minus 2A itu sama dengan 0. Nah, jadi A buka kurung A min 2 sama dengan 0. Di sini A yang pertamanya itu 0. Sedangkan A yang keduanya, ini kan A min 2 ya. Berarti A-nya sama dengan 2. Nah, karena di sini A-nya itu harus lebih besar daripada 0, maka nilai A-nya itu yang positif 2 ini nih, ya. Tuh, dapat nilai A-nya sama dengan 2. Nah, untuk mendapatkan nilai B, kita buletin aja nih kotak yang kedua di bawah ini nih. Nggak boleh salah kamar ya. Jadi, si AB ditambah 2 itu sama dengan 5 ditambah B. AB ditambah 2 sama dengan 5 ditambah B. A-nya itu 2, berarti 2B ditambah 2 sama dengan 5 ditambah B. B yang kanan pindahin ke kiri, jadi minus ya. Jadi 2B dikurang B sama dengan 5 dikurang 2. B sama dengan 3. Dapat tuh. B-nya sama dengan 3 ya. Sedangkan di sini kan nilai P-nya itu sama dengan A ditambah B. A-nya 2 ditambah 3 sama dengan 5. Sedangkan Q-nya sama dengan 8. Maka nilai P-nya lebih kecil daripada Q. Jawabannya yang B. Nomor 2, ini bab fungsi. Ini fungsi ya. Jadi ada fungsi F dan fungsi G. Di sini disajikan fungsi F-nya dan fungsi G-nya. Nah, kalau ada pernyataan yang pertama FOG 1 sama dengan 3, berarti ini F buka kurung G buka kurung 1. Bener nggak nih sama dengan 3? Kita cari ya. G1, lihat fungsi G-nya. G1. Nah, ini nih. G1 itu nilainya 1. Ya, ini nilainya 1. Berarti F buka kurung 1. Nah, F1, X-nya 1. Ini berarti ya. F1 itu sama dengan 3. Benar berarti pernyataan yang pertama. Ya, pernyataan yang pertama benar. Sekarang pernyataan yang kedua. Ini kan G buka kurung F0 ya. Benar nggak nih nilainya 3? F0 mana? Ketika X-nya 0. F ya. Nah, di sini kalau X-nya 0 ya berarti nilainya min 1. Ini berarti kakak bisa tulis G buka kurung min 1. Nah, G min 1, kamu lihat fungsi G. Min 1 di sini ya hasilnya 3.
Benar nggak ya? Oh, benar juga nih, nilainya 3. Berarti pernyataan yang kedua benar. Sekarang pernyataan yang ketiga. F buka kurung G3. G3 dulu kerjain ya. Kamu cari dulu G3 ketika X-nya 3. Mana X-nya 3? Nih ya. Ketika X-nya 3, hasilnya itu 3. Berarti ini F buka kurung 3. Sekarang kamu lihat yang fungsi F. Fungsi F di sini nilai X-nya 3. X-nya 3, oh ini nih. Berarti nilainya adalah 4. Benar nggak pernyataannya? Oh, ternyata benar lagi. Sekarang yang keempat. Berarti ini G buka kurung F1. G buka kurung cari F1. Fungsi F-nya mana ini? 1 nih ya. Ini 1. Berarti nilainya sama dengan 3. Berarti ini G3. G3, kamu lihat fungsi G. Ini X-nya 3 ya. Nilai Y-nya atau nilai G-nya itu sama dengan 3. Benar nggak? Ternyata benar lagi. Berarti jawabannya yang E. Sekarang soal nomor 3. Di sini ada dua persamaan, yaitu X ditambah 2Y sama dengan A. Yang kedua, itu 2X dikurang Y sama dengan 3. Kakak mau menghilangkan Y-nya ya. Yang atas kali 1, yang bawah dikali 2. Ya, biar Y-nya hilang, ya ini koefisiennya 2, ini koefisiennya 1, biar sama ya tinggal dikali 1 yang atas, yang bawah dikali 2. Jadi hasilnya X ditambah 2Y sama dengan A, yang ini 4X min 2Y sama dengan 6. Ini ditambah ya, karena ini kan beda tanda. Kalau beda tanda berarti ditambah. Coret-coret, jadi ini 5X sama dengan 6 ditambah A. Nilai X-nya itu sama dengan 6 ditambah A dibagi 5. Di sini itu sehingga penyelesaian persamaan tersebut bilangan bulat. Jadi nilai X-nya ini harus bulat ya. Bilangan bulat itu nggak boleh desimal ya. Gitu. Jadi nilai A-nya berapa ya kira-kira ya? Kalau A-nya 1, Kak, coba masukin. X-nya 6 tambah 1, 7/5. Nah, ini nggak bulat nih. 7 bagi 5 itu kan desimal. Jangan A-nya 1, ini nggak boleh. A-nya sama dengan 1, nggak boleh. Sekarang kalau A-nya itu 2, nilai X-nya sama dengan 6 ditambah 2, 8 dibagi 5. Nah, ini nggak bulat lagi. Ini kan desimal ya, nggak boleh. Sekarang kalau A-nya itu 3, nilai X-nya sama dengan 6 tambah 3, 9. 9/5 nggak bulat. Berarti nggak boleh. Sedangkan kalau A-nya sama dengan 4, nilai X-nya sama dengan 6 ditambah 4, 10. 10 dibagi 5 bisa nggak? Bisa ya, jawabannya 2. Oh, berarti nilai A yang paling kecilnya itu adalah 4. P itu sama dengan A, sama dengan 4, sedangkan Q-nya sama dengan 4. Berarti P-nya sama dengan Q. Jawabannya yang C. Nomor 4. 5 bilangan bulat positif. Anggaplah X1, X2, X3, X4, dan X5. Mempunyai modus tunggal. Modus tunggal itu modusnya cuma ada 1 ya. Nggak boleh lebih dari 1 gitu. Cuma ada 1 modusnya. Dan bernilai 8. Di sini bernilai 8. Berapakah jangkauan dari kelima bilangan tersebut? Yang ditanya jangkauan. Jangkauan itu rumusnya yang paling besar dikurang dengan yang paling kecil. Putuskan apakah pernyataan 1 dan 2 cukup untuk menjawab pertanyaan di atas ya. Kalau seandainya nilai rata-ratanya diketahui ya, misalkan 5 nilai rata-rata. Nilai rata-rata itu kan rumusnya X1 ditambah X2 ditambah X3 ditambah X4 ditambah X5 dibagi dengan 5 itu sama dengan 5. Coba kalau diketahuinya nilai rata-ratanya 5, dapat nggak ya jangkauannya? Nah, ini berarti X1 ditambah X2 ditambah X3 ditambah X4 ditambah X5 sama dengan 5 kali 5, 25. Kalau modusnya 8, modus itu kan yang paling banyak. Kalau 8-nya misalkan di sini nggak mungkin ya. Di sini itu kan harus angka yang paling kecil. Modus itu adalah nilai yang paling banyak. Kalau di sini 8, di sini 8, ntar di sini 9, 9,
gede, angkanya lebih besar dari 25. Berarti nggak boleh ya, 8 di sini, ini nggak boleh. Coba kalau misalkan 8-nya di sini deh, Kak. Misalkan 8-nya di sini. Ini 8, 8, 8. Nah, kalau 8 ada 3 gini dikali 3 aja 24. Kalau 24 berarti di sini berapa? Di sini 1, di sini 0. Nggak mungkin kan kalau 0 itu nggak boleh. Ya, ya berarti nilai 8-nya itu pasti di sini nih nilainya nih. Nilai 8-nya itu di sini. Nih 8, nih 8 ya. Coba deh logikanya gitu kan, kalau 8-nya di ujung, 8 tambah 8 aja udah 16. Berarti masih berkemungkinan untuk di sini, dan di sini itu ada angka yang lain gitu ya. Terus kalau kita tulis 8-nya di sini ya, 8 di sini 8, kayaknya juga nggak bisa deh dapat jangkauannya. Karena kan nilai X1-nya itu nggak diketahui kan? Gitu. Berarti kalau pernyataan 1 yaitu nilai rata-ratanya diketahui itu tidak cukup nih. Tidak cukup. Coba kalau pernyataan 2 mediannya diketahui. Median itu kan nilai tengah. Ya berarti X3-nya itu 6. Ya, berarti X3-nya 6. Cuma kalau mediannya ini 6, kayaknya juga nggak bakalan dapat jangkauan deh. Jangkauan itu kan X5 dikurang X1 ya. Ya nggak bakalan dapat juga nilai X5 dan X1-nya kalau yang diketahui cuma median. Ini juga tidak cukup. Coba kalau bekerja bareng-bareng. Seandainya ini tadi nilai rata-ratanya diketahui 5. Berarti modusnya ada di sini ya, 8 dan 8. Nah, karena mediannya 6, ini kakak tulis 6 di sini ya. Ini kalau bekerja sama nih. Kalau di sini 8, di sini 8, di sini 6. Ini 8 tambah 8 aja udah 16. 16 ditambah 6 itu 22 ya. 22 berarti nilai X1 dan nilai X2-nya itu adalah 2 dan 1 ya. Coba kamu tambahin, hasilnya 25 enggak? Ini hasilnya 25 ya. Nah, berarti jangkauannya itu sama dengan 8 dikurang dengan 1, sama dengan 7. Jadi, pernyataan 1 itu nggak cukup kalau sendirian. Pernyataan 2 itu juga nggak cukup kalau sendirian. Tapi kalau bekerja bareng-bareng, dia itu bisa menjawab pertanyaan jangkauan. Jawabannya kalau yang pertama itu tidak cukup, yang kedua tidak cukup, dan bekerja sama itu cukup, jawabannya yang C. Nah, sekarang soal nomor 5 nih ya. Untuk menyelesaikan soal limit, ini kita harus masukin dulu nilai X-nya 1 ya. Jadi 1 dipangkatin 2N itu hasilnya 1. Dikurang dengan 1 dibagi dengan 1 dikurang dengan 1. Ini hasilnya 0 bagi 0. Kalau hasilnya 0 bagi 0, kita bisa menggunakan cara turunan. Ya udah kita turunin aja, X pangkat 2N turun ke bawah jadi 2N, X pangkat 2N dikurang 1, pangkatnya selalu berkurang 1 ya, dikurang dengan turunan X itu 1, dibagi 1 itu nggak ada turunannya, min X turunannya min 1. Lalu kita masukin deh nilai X-nya dengan 1, jadi 2N 1 dipangkatin 2N min 1 dikurang 1 dibagi dengan min 1. Sama dengan 1, kalau pangkat berapapun ya pasti hasilnya 1 ya. Dikali 2N itu 2N min 1 dibagi min 1. 2N bagi min 1 min 2N, min 1 dibagi min 1 plus 1. Jadi hasilnya yang B. Ini sama aja ya, 1 min 2N dengan min 2N tambah 1. Nah, gitu aja ya soal PK UTBK hari pertama. Nanti kakak juga akan membahas soal bocoran PK di hari kedua ya. Stay tune di GP Media ya.